Saya sebagai bendahara masjid, atas persetujuan pengurus masjid, demi keamanan, uang saya titipkan di bank atas nama saya. Saya mendapat undian dari bank berupa kulkas. Apakah saya berhak memiliki kulkas tersebut? Kalau berhak, berapa zakat yang harus saya bayarkan? Nah, itu nama panjenengan hanya dipinjam. Ya, dipinjam panjenengan sebagai takmir masjid. Nah, biar aman, maka keuangan atau uang masjid itu panjenengan simpan di bank. Ya, kebetulan diundi keluar nama panjenengan, atas nama panjenengan atau tadi keluar dapat hadiah kulkas. Nah, kulkasnya punya siapa? Ya punyanya masjid, bukan punya panjenengan. Ya. Karena panjenengan namanya hanya dipinjam. Nah, dapat undian kulkas atau mobil atau sepeda motor, yaitu bukan milik panjenengan, miliknya masjid. Maka ya diserahkan ke masjid. Bukan panjenengan pakai untuk pribadi, namun serahkan ke masjid. Karena hakikatnya pemilik sesungguhnya adalah masjid. Nama panjenengan hanya atas nama, hanya dipinjam saja. Itu bukan harta panjenengan. Ya, ada lagi. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan brosur tawadhu. Ya, bagaimana cara melatih hati dan perbuatan agar bisa tawadhu? Ya, maka mari kita pahami dulu tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini apa, untuk apa. Ya, tentu li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk bisa ibadah kepada Allah, ibadah kita diterima itu harus ikhlas. Ikhlas itu hanya bisa dilakukan dengan hati, muaranya ada dalam hati, yang namanya keikhlasan itu. Maka tadi disebutkan ya, dalam brosur tadi beberapa macam bentuk tawadhu. Tawadhu itu ada yang sifatnya terlihat dari tata lahir. Dari tata lahir ya bagaimana cara kita berucap, bagaimana bertutur kata, cara ngomong, bagaimana berbuat, bagaimana berpakaian, bagaimana berjalan. Berjalan bukan berarti hanya berjalan kaki. Kita berkendara sepeda motor atau mobil itu sudah bisa menjadi ibrah, pelajaran buat kita, apakah kita punya hati yang tawadhu atau tidak. Panjenengan nyupir mobil di jalan itu haknya sama, pengguna jalan itu sama-sama memiliki hak untuk menggunakan jalan itu. Kebetulan panjenengan pakai mobil, mobilnya bagus, mahal. Nah, ketika berpapasan dengan sepeda motor, jangan tidak gagas, acuh tak acuh, wis pokoknya nyalip gitu saja, nanti sepeda motornya nak turun dari aspal. Berarti panjenengan tidak punya sifat tawadhu di situ. Karena merasa lebih. Oh, saya naik mobil mewah, mobil mahal, maka saya yang paling pantas untuk mendapatkan hak jalan duluan. Sedangkan itu hanya sepeda motor butut lagi, maka dia harus memberikan saya jalan duluan. Dia harus nunggu, dia harus keluar dari aspal. Nah, kalau itu dilakukan, maka sekalipun orang itu zahirnya sholat, namun ternyata hatinya tidak tawadhu. Itu dari ciri tata lahir, belum dari tata batin. Kalau dari tata batin itu berarti kita senantiasa merasa rendah di hadapan Allah. Setinggi apapun pangkat manusia, kalau hatinya tawadhu, setinggi apapun kekuasaan manusia, sebanyak apapun harta manusia, kalau hatinya tawadhu, dia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah. Dia tidak mungkin akan sombong. Ya.
Dengan pangkatnya, kekuasaannya tidak mungkin sombong. Dengan kekayaannya tidak mungkin sombong karena hatinya tawadhu, yaitu senantiasa merasa rendah di hadapan Allah. Dia paham bahwa di bawah dia hanya tanah, di atas dia itu hanya Allah. Sehingga tidak mungkin dia akan menyombongkan diri di hadapan Allah, di hadapan manusia, itu tidak mungkin. Nah, ya dia jalani kehidupan dunia ini dengan hati yang khusyuk, hati yang tawadhu. Lah bagaimana caranya? Memang harus dilatih, dipaksa diri kita. Dipaksa. Yang awalnya mungkin selama ini lisan kita selalu kita gunakan untuk mengucapkan hal-hal yang sombong, ya, merendahkan orang lain, menghina orang lain karena orang lain kebetulan orang miskin, orang fakir. Kemudian lisan kita ucapan yang keluar dari lisan kita itu ada unsur kesombongannya, ngenyek dan lain sebagainya, ya dirubah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Paksa lisannya untuk diam. Jangan dibiarkan lisannya, mulutnya terbuka. Kalau mulutnya terbuka, yang keluar kalimat-kalimat bernada ngenyek, merendahkan dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya, latihannya? Ya mulutnya dilatih untuk mingkem, untuk menutup, jangan membuka. Kalau ternyata dengan jari jemarinya, ya, WA-WA-nya itu muncul rasa sombong, maka diam. Jarinya jangan ngetik apapun, paksa jarinya untuk diam. Biar tidak muncul kesombongan, tidak muncul fitnahan, tidak muncul ghibah dan lain sebagainya. Sudah diam. Nah, tapi nggak bisa, bagaimana? Wong sukanya juga ngerumpi melalui grup WA. Lah berarti panjenengan belum bisa memaksa diri untuk agar hati bisa tawadhu, karena masih menuruti karep. Harus dilawan memang. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Kalau ada manusia yang memang selama ini hidupnya penuh kesombongan karena harta kekayaannya, karena pangkat kekuasaannya, maka dia tidak akan berubah menjadi tawadhu kalau tidak ada keinginan. Nggak ada keinginan untuk berubah. Allah tidak mungkin rubah tiba-tiba begitu, tidak mungkin. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaannya sendiri. Kalau ada orang yang sombong, dia tidak punya niatan untuk berubah menjadi tawadhu, hilang kesombongannya, maka dia akan mati dalam kesombongan. Akan mati, meninggalkan dunia ini dalam kesombongan, menghadap Allah dengan membawa sifat sombong. Sedangkan Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga. Nah, kemana kalau nggak masuk surga? Ya, tentu masuknya neraka. Siapa itu? Orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong meski hanya sebesar dzarrah. Dzarrah itu partikel yang sangat kecil. Meski hanya sebesar dzarrah, ada unsur, ada sifat sombong dalam hatinya, jaminan Nabi kita la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Lho angel to, ngaji ning MTA iki mau meraih surganya Allah ini nek ngajine ning MTA iki angel. Wis salat, wis poso, ning ijek ada rasa sombong sedikit saja, kalau ngaji di MTA diterangke tetap tidak masuk surga. Angel tibae meraih surga dengan ngaji di MTA itu ternyata angel. Loh, memang surga itu ya, sesuatu yang sangat mahal, tidak ternilai, butuh usaha. Nah, termasuk salah satu usahanya sikap kita hidup di dunia ini harus tawadhu. Kalau kita sombong, jangan harap masuk surganya Allah.
punya kekayaan Allah titipkan, sombong, merendahkan orang lain. Ya. Punya ilmu, sombong, merasa paling bisa, merasa paling tahu, merasa bisa segalanya, sehingga ngayai semuanya karena merasa bisa segalanya. Padahal Allah tidak titipkan ilmu di situ, tapi merasa bisa segalanya, sombong. Ketika orang lain yang Allah titipkan ilmu betul kepada dirinya, dianggap dia tidak memiliki ilmu itu. Karena apa? Karena kebetulan secara pangkat berada di bawahnya, sombong. Sudah, kalau dengan kekuasaan menyebabkan kita sombong, sudah terlambat. Dulu sudah ada Fir'aun. Fir'aun itu punya kekuasaannya besar sekali sehingga sampai mengaku Tuhan. Nah, kesudahan akhirnya sengsara, jadi mayat mengambang, nggak ada guna kecuali dijadikan ibrah bagi generasi berikutnya. Jadi mayat mengambang. Yang masih hidup itu wah sombong, congkak, angkuhnya luar biasa karena kekuasaannya. Begitu matinya hina, sengsara dunia, mayatnya mengambang. Sampai hari ini dilihat oleh manusia, dijadikan pelajaran. Oh, ini toh orang yang ngaku Tuhan. Wis sengsara dunia akhirat, sombong karena kekuasaannya. Kalau sombong karena harta, sudah ada Qarun. Kekayaan Qarun itu kuncinya saja tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang punya kekuatan. Oleh sejumlah orang yang punya kekuatan fisik, itu tidak mampu mengangkat kuncinya Qarun. Baru kuncinya, belum hartanya. Nah, sekarang kunci kita saja, kita berangkas ya ndak punya, mau ngandai kata punya, kuncinya diangkat anak kita umur 2 tahun ya kuat. Lah kok masih sombong? Dulu sudah ada Qarun, sudah terlambat. Maka jangan sombong karena harta. Sombong karena ilmu, sudah ada Haman dulu. Merasa paling bisa segalanya, dulu sudah ada Haman, sudah terlambat. Maka bukan orang yang pertama sombong karena kekuasaan, karena kekayaan, karena ilmu. Dulu sudah ada. Hati-hati ya, sombong itu bukan hanya karena bertambah harta saja bisa sombong. Memang orang tanpa iman, hatinya tidak tawadhu, hartanya bertambah, bisa menjadi sombong. Ya, sombong itu bisa dipicu oleh bertambahnya beberapa hal. Pertama, bisa karena ziyadatul mal, bertambahnya harta sehingga kekayaannya tambah, melihat orang lain lebih rendah. Tanpa iman tidak ada syukur, yang ada dengan kekayaan yang bertambah dia akan merendahkan orang lain. Bukan hanya tambahnya harta saja, ziyadatul mansib, tambahnya kedudukan, tambahnya pangkat, tambahnya jabatan dalam status sosial masyarakat ataupun dalam satu komunitas, itu juga menyebabkan sombong. Loh, aku pimpinan kene, maka merasa paling benar, merasa paling berpengaruh, sehingga ketika melakukan satu kesalahan, penyimpangan dari din, dari agama, ditegur orang yang ada di bawahnya, tidak mau. Tidak mau karena merasa bos, merasa pimpinan, merasa orang yang paling pinter. Nah, kalau ada orang semacam ini, kata Allah, dia rugi. Wal as, innal insana lafi khusr. Dia rugi. Mengapa? Karena dia tidak mau beramal soleh. Orang yang selamat, orang yang tidak rugi itu adalah illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Amal soleh yang Allah sebutkan dalam surat itu adalah tentang nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Amal soleh yang Allah sebutkan dalam surat itu bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa.
Mengapa? Karena manusia umumnya ngerti sholat, zakat, puasa itu amal soleh, itu umumnya manusia ngerti. Namun banyak manusia yang lupa nasihat menasehati itu adalah bentuk amal soleh. Mengapa kok lupa? Lupa karena kekayaannya, sehingga dia tidak mau dinasehati, hanya mau menasehati karena merasa paling kaya. Wong sugih kuwi patute ngandani wong melarat kok ngandani wong sugih, ora patut, ora ilok. Sehingga lupa dengan kekayaannya, hatinya tidak bisa tawadhu. Lah saya kaya, masa saya dinasehati? Wong sugih ora bakal keliru. Kata siapa? Wong sugih ora bakal keliru. Korun itu kaya, sugihe kurang apa coba? Sugihe sundul langit itu Korun itu. Namun ternyata salah, menyimpang dari jalan Allah. Maka jangan katakan wong sugih ora bakal salah. Orang kaya itu malah justru sangat potensi melakukan kesalahan karena dengan hartanya itu. Ya. Maka yang namanya tawasau, saling menasehati, itu berarti dua arah. Mau menasehati, mau dinasehati. Mau ngandani, mau dikandani, mau meluruskan, mau diluruskan. Apapun pangkatmu, seberapa banyak kekayaanmu, kalau di hatimu ada iman, dan iman tersebut ingin kamu buktikan dengan amal soleh, maka panjenengan pasti taslim, mau dinasehati kalau menyimpang dari ketetapan Allah dan dari ketetapan Rasulullah. Diingatkan mau. Orang bergudul mergo sugih, mergo pangkatnya tinggi, salah, tetap merasa ora salah. Diingatkan bergudul, sing elek ki malah diunek-unek ki. Itu namanya bergudul. Nah, kalau bergudul jangan harap hati bisa tawadhu. Wong, salah satu sifat tawadhu itu kita selalu merasa rendah diri di hadapan orang lain. Rendah diri itu maksudnya bukan minder, bukan. Rendah diri di hadapan orang lain itu kita merasa bukan paling benar, tetapi merasa orang lain itu yang lebih benar daripada kita. Itu namanya rendah diri. Dan ini memang harus dilatih, dipaksa. Tidak mungkin Allah merubah, tiba-tiba menjadikan kita jadi hamba yang tawaduk tanpa kita mau ada usaha merubah. Memang dipaksa. Awalnya sombong, paksa. Berhenti dari kesombongan, sekuat tenaga, dipaksa. Jadi manusia itu jangan menjadi manusia yang selalu merasa bisa. Rugi kalau kita di dunia ini menjadi manusia yang selalu merasa bisa, itu rugi. Kalau jadi manusia hanya merasa bisa, ya sudah, orang lain pasti dianggap tidak bisa. Namun kita jalani hidup di dunia ini jadi manusia, hendaknya jadi manusia yang bisa merasa. Bukan merasa bisa, namun bisa merasa. Bisa merasa, oh saya ini banyak kekurangan, oh lisan saya masih kotor, masih kasar, oh saya banyak menyakiti saudara saya banyak ghibah, banyak fitnah pada saudara saya. Nah, itu merasa, ya, bisa merasa, bukan merasa bisa. Kalau merasa bisa, nah, sudah, orang lain dianggap tidak bisa. Orang lain selalu akan dianggap di bawahnya. Namun jika bisa merasa, ya, maka kita akan selalu merasa bahwa orang lain lebih baik daripada kita. Itu harus dilatih. Bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita menyayangi orang lain, harus dilatih agar hati bisa tawadhu. Maka pahami, yakini tawadhu itu apa. Ya, harus paham dulu tawadhu itu salah satu makna dari khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Nah, coba diingat kembali ayatnya itu, Ustaz. Orang yang khusyuk itu siapa?
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu salah satu definisi khusyuk di dalam Al-Qur'an. Kalau hati panjenengan khusyuk, insya Allah hati panjenengan tawadhu. Melihat di bawah panjenengan hanya tanah, di atas panjenengan hanya Allah. Jasad boleh bersemayam atau boleh melekat di tanah, namun hati senantiasa bertaut dengan Allah yang ada, yang bersemayam di atas ars. Itu tawadhu. Monggo diingat kembali.